Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Baiklah anak-anak, kali ini dalam pertemuan pelajaran bahasa Indonesia kita masih akan membahas bagian dari puisi lama. Yang kemarin sudah kita bahas teman-temannya itu adalah gurindam. Yang kedua kita telah membahas syair dan hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari puisi lama atau jenis puisi lama yaitu pantun. Pertama kita akan memulai materi kita kali ini dengan membaca basmalah. Baiklah, kita sama-sama berdoa ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, oke. Baiklah, langsung kita masuk ke objek pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang salah satu jenis puisi lama yaitu pantun ya. Nah, pertama kali ini kita akan langsung masuk ke dalam pengertian pantun. Mungkin dari kalian yang ada di rumah ya, anak-anakku sekalian mungkin sudah pernah mempelajari, bahkan sudah pernah membuat jenisnya, bahkan sudah pernah membaca, bahkan ada yang menggemari pantun ya. Jadi, pantun itu adalah sebuah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris nak, serta memiliki sampiran dan isi. Jadi kalau kemarin gurindam hanya memiliki isi dan isi, syair hanya memiliki isi saja. Tapi kalau puisi ini, kalau jenis pantun, puisi pantun ini dia memiliki sampiran dan isi. Berikutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri pantun. Jadi untuk membedakan antara jenis-jenis puisi lama seperti gurindam, seperti syair, dan pantun, kita akan masuk dan mulai mempelajari apa saja yang termasuk ke dalam ciri-ciri pantun. Jadi ketika kalian membaca contoh puisi lama, kalian bisa menentukan tuh, bisa menerka-nerka, oh ternyata ini yang disebut dengan pantun. Ciri-ciri pantun. Jenis puisi lama yang asal bermula dari kata pantun ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan. Penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental seperti berikut ini. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Jenis puisi lebih akrab menyebutnya sebagai bait. Tiap baitnya biasanya berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri bergantung jenis puisinya. Nanti kita akan lihat ya apa saja jenis jenis pantun itu ya. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nanti kita langsung ke contoh untuk bisa langsung memahami ya. Ciri yang kedua, terdiri 8-12 suku kata pada setiap baris. Kemarin kita sudah belajar di bagian syair ya, bagaimana menentukan suku kata ya, yaitu dengan melihat jumlah huruf vokal yang terdapat pada bait atau larik. Mula-mula pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Jadi zaman dulu pantun itu tidak tertulis seperti sekarang ya. Jadi biasanya hanya disebutkan secara lisan. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin. Namun tetap padat isi. Jadi walaupun dia singkat, tapi maknanya jelas, isinya tepat, maksudnya juga tersampaikan dengan baik. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri hanya 8-12 suku kata saja. 3. Memiliki sampiran dan isi. Masuk ke ciri yang ketiga, yaitu memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi nak, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar isi pantun inilah kerap dikenal sebagai sampiran. Jadi pengantarnya itu biasanya disebut dengan sampiran. Jadi dikatakan di sini bahwa pengantar atau sampiran ini biasanya bersifat jenaka ya, karena pantun ini kita ketahui bersama biasanya digunakan sebagai sarana budaya, sarana hiburan, untuk bertukar-tukar kata ya dalam acara-acara adat juga bisa digunakan ya. Contoh nih di acara-acara televisi sekarang kan sudah mulai mengembangbiakan pantun ya, melestarikan pantun.
ada beberapa acara yang menggunakan pantun sebagai pengantar atau sebagai bagian dari acara, isi dari acara itu. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua. Ingat baik-baik, pada baris pertama dan baris kedua, dalam satu bait pantun itu biasanya berupa sampiran. Sementara itu, isi pantun itu akan menyusul di posisi baris ketiga sampai keempat. Berikutnya berima ABAB. Jadi kalau kemarin kita sudah tahunya AA, BB, CC, DD itu untuk gurindam. Syair kemarin rimanya hanya AA saja, BB saja, pun sampai seterusnya. Tapi dalam pantun biasanya rimanya lebih menarik ya, lebih terdengar lebih enak karena dia biasanya berima ABAB. Kita masuk ke sini apa pengertian rima itu ya, kita ulang kembali. Rima atau yang juga biasa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Kemarin kan punya rima semua, syair mempunyai rima, gurinda mempunyai rima, dan pantun pun memiliki rima. Jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah ABAB. Ini jadi kayak semacam signature ya Nak ya, jadi kayak semacam ciri khas dari sebuah pantun tuh biasanya rimanya itu adalah ABAB. Sudah barang kepastian ya. Yang dimaksud dengan rima ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris pertama dengan baris ketiga. Jadi yang sama itu bukan baris pertama dengan baris kedua, melainkan baris pertama dan baris ketiga. Pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kalau baris pertama dia sama rimanya dengan baris ketiga, baris kedua akan mempunyai rima yang sama dengan baris keempat. Jadi selalu ada kesamaan antara sampiran dan isi. Masuk ke jenis pantun, ciri-cirinya sudah, pengertiannya sudah, kita masuk ke jenis pantun. Jadi kalian tahu ketika mendengarkan pantun di televisi, membaca pantun di internet, jadi tahu oh ini jenis pantun apa. Jenis yang pertama adalah pantun nasihat. Ini yang bagus ya. Jadi jenis pantun ini biasanya sering kita temukan ya dalam acara-acara adat ya. Zaman dahulu tuh orang kalau sekarang kan kita kalau ada acara tuh dangdutan. Kalau zaman dahulu dia budaya-budaya seperti ini melestarikan budaya seperti salah satunya adalah pantun. Pada dasarnya pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan kepada kaum remaja, kaum muda, ya atau kaum cendekiawan zaman dulu dikenalnya ya. Contoh, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Ini contoh jenis pantun nasihat. Bisa dilihat di sini terdapat 4 baris dalam satu bait. Baris yang pertama dimulai dengan kata di jalan, dan baris ketiga dimulai dengan kata tiada memiliki rima yang sama diakhiri dengan huruf I atau dia gi, sugi dan rugi. Berikutnya, sampiran. Ingat manfaat lantas cepat dibawa memiliki rima yang sama dengan baris keempat, kecuali diri sendiri di masa tua. Dia memiliki sama-sama rima diakhiri dengan huruf A. Jadi benar ya, dia menggunakan rima AB. Untuk baris pertama, ini baris pertama di jalan, baris kedua ingat manfaat, itu termasuk ke dalam sampiran pengantar sebuah pantun. Ya, jadi biasanya dia bersifat jenaka. Dan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Contoh kedua namanya pantun jenaka. Ini pantun yang kita gemari ya, yang digemari oleh anak-anak remaja, kaum milenial ya. Jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Jadi kalian biasanya tuh anak-anak ini kalau disuruh buatlah sebuah contoh pantun, pasti pantunnya rata-rata membuat jenis pantun yang jenaka. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula, pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Jadi kalau kalian lihat di televisi ya, ada beberapa program komedi tuh menggunakan pantun sebagai sarana hiburan. Biasanya mereka menggunakan pantun itu untuk menyindir kondisi politik yang ada di Indonesia. Jadi bisa digunakan ya. Jadi tetap dia mempunyai makna atau maksud yang positif. Contoh, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Nah ini nih salah satu contohnya, ini lucu nih ya.
lucu tapi dia mempunyai makna yang dalam. Ini menyindir seseorang yang kerjanya malas-malasan saja. Ya tuh, sampiran sama isi tuhnya sama, duduk manis di bibir pantai. Masa muda kebanyakan santai. Jadi sama-sama I ya, menggunakan rima yang ini rimanya rima A berarti ya. Lihat gadis aduhai tiada dua, sudah rentas sulit tertawa. Itu bagian sampiran yang kedua, baris kedua dan baris keempat itu juga memiliki rima yang sama. Contoh yang ketiga ini pantun agama. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, tema di pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata yang jenaka ya, karena ini berhubungan dengan kita dan pencipta. Contoh, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Ini contohnya, bisa dilihat ya. Rimanya ya menggunakan ABAB. Baris pertama kedua merupakan sampiran atau pengantar. Makna dari pantunnya terdapat di baris ketiga dan baris keempat. Jadi inti pantun ini terdapat di baris ketiga dan keempat. Apa tuh pesan moralnya? Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Berikutnya, ini pantun teka-teki. Ini jenis pantun yang digunakan anak muda untuk bertukar pesan. Ya, jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khas khusus di bagian isi, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Nah, jadi kalau pantun teka-teki biasanya merupakan kalimat tanya. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan saja dan mengakrabkan kebersamaan. Kalau zaman sekarang kita ini kan apa-apa pakai handphone, jadi kebersamaan itu semakin kesini semakin berkurang. Kalau zaman dahulu, kalau lagi ngobrol-ngobrol, lagi duduk-duduk, anak mudanya, orang tuanya itu bermain bertukar pantun. Contoh, terendak bentan lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah. Nah ini termasuk ke dalam teka-teki. Jadi walaupun dia merupakan pantun teka-teki, pertanyaan di isi yang terakhir, dia tetap menggunakan rima ABAB. Bisa dilihat sendiri ya. Sambil kalian lihat di buku cetak tuh banyak sekali contoh pantunnya. Jangan malas membaca ya nak ya. Di internet banyak, di buku cetak banyak, mau lihat di YouTube juga banyak. Jadi untuk pemahaman yang lebih untuk pemahaman yang lebih baik tuh membaca itu adalah salah satu jalan yang paling baik ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita di saat ini kali ini. Jadi jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dengan berada di rumah ya. Makan makanan bergizi, tetap selalu sehat dan cuci tangan dimanapun kalian berada. Social distancing harus diterapkan, jangan lupa belajar dan berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.